Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cekpar, tempat kita ngobrol sepak bola dan dari sudut pandang sebagai pecinta bola. Hari ini kita akan bahas Persib Bandung yang semakin siap menghadapi Piala Presiden 2026, perkembangan timnas Indonesia, dan kabar akhir yang atau dari transfer Manchester United. Langsung aja, yuk kita cek Par. Kita mulai dari Bandung. Persib Bandung mematangkan persiapan menjelang Piala Presiden 2026. Latihan di hari keempat terlihat para pemain mulai berdatangan, termasuk Berginho juga mulai hadir. Kemudian mereka juga terlihat berlatih siapan yang disiapkan oleh Coach Igor Toliks. Intensitas latihan dimulai ditingkatkan, terus pelatih Igor juga terlihat mulai membangun chemistry antar pemain, terutama karena musim ini Persib kedatangan cukup banyak wajah-wajah baru dan banyak juga yang keluar. Kalau menurut saya ini memang fasenya yang paling penting, karena sebagus apapun kualitas pemain, kalau chemistry belum terbentuk, biasanya permainan juga belum maksimal. Saya pribadi penasaran bagaimana para pemain baru bisa langsung nyetel dengan sistem permainan Persib, apalagi target musim ini jelas cukup kompetitif domestik, tapi juga tampil maksimal di Asia. Tapi sebetulnya untuk Piala Presiden, Coach Igor tidak menargetkan juara karena ini adalah kompetisi pramusim. Nah, ada satu lagi yang masih menjadi pertanyaan banyak bobotoh, yaitu kemana Pang Putos? Sejak tersingkir dari Piala Dunia, Pang Putos belum terlihat pulang ke Indonesia ataupun update terbaru. Dalam konferensi pers terakhir, Igor Toliks menjelaskan kalau saat ini Putros masih dalam proses negosiasi bersama manajemen. Artinya sampai hari ini belum ada keputusan apakah dia akan bertahan atau justru meninggalkan Persib. Kalau melihat situasinya, menurut saya peluangnya masih 50-50. Kalau negosiasi berjalan dengan lancar, tentu pengalaman Pang Putros di Piala Dunia sangat membantu lini belakang Persib di Asia nantinya. Tapi kalau memang harus berpisah, saya yakin manajemen pasti akan mengambil keputusan dan sudah menyiapkan penggantinya yang lebih baik dibanding Putros. Kita tunggu saja pengumuman resminya dari manajemen Persib Bandung. Di tengah kabar Putros yang belum kembali, ada satu berita yang cukup membuat sebetulnya ada yang lega, ada yang menyayangkan juga, di mana Ramon Tanki dikabarkan telah memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung. Menurut saya ini adalah kabar positif, dikarenakan mungkin Ramon tahun lalu atau musim lalu masih berusaha untuk adaptasi. Mudah-mudahan tahun ini mulai memahami karakter Persib, mulai nyetel dengan para pemain Persib dan pelatih. Tinggal mungkin tahun ini jika melihat dari perpanjang kontrak, berarti Raymond harus memberikan bukti bahwa dia patut diperpanjang dan patut menjadi atau pantas menjadi pemain Persib untuk musim 2026-2027. Mudah-mudahan dengan diperpanjangnya kontrak, Ramon bisa membuat dia menjadi top skor Liga Indonesia musim depan. Amin. Sekarang kita bergeser ke timnas Indonesia. Training camp yang berlangsung di Bali terus berjalan menjelang ASEAN Champion. Yang menarik buat saya soal siapa yang nanti akan jadi starter, tapi siapa pemain yang bisa memanfaatkan kesempatan selama TC ini. Ada beberapa pemain Persib yang dipanggil oleh Coach Hedman, yaitu Tom Haye, Mark Holk, terus Beckham Putra, terus ada Sadi Ramdhani, Eliano Renders,
kemudian ada Sandy Walsh dan Ragnar Oratmann juga dipanggil. Nah, karena biasanya selama satu atau dua nama yang awalnya tidak terlalu terhitungkan, tapi akhirnya justru menjadi kejutan. Contoh kemarin Donny Pamungkas, menurut saya dia mainnya bagus saat FIFA Matchday bulan lalu. Kemudian ada Hanan juga bagus banget. Mereka dapat memperlihatkan kualitas permainannya. Terus ada Becker juga bagus juga. Jadi mudah-mudahan yang dipanggil ke TC bisa membuktikan diri dan menjadi starter untuk pertandingan Asian Champion nantinya. Semoga semua pemain bisa tampil maksimal dan yang paling penting pulang ke klub masing-masing tanpa cedera. Itu yang paling diharapkan. Sekarang kita menuju Inggris, yaitu klub kebanggaan kita semua, siapa lagi kalau bukan Manchester United. Kabar yang sangat mengejutkan dilansir dari Fabrizio Romano, di mana Fabrizio telah mengkonfirmasi bahwa Youri Tielemans akan bergabung dengan Manchester United pada musim depan. Kalau menurut saya ini bukan transfer yang menghebohkan, tapi justru termasuk transfer yang masuk akal, dimana setelah Casemiro keluar ada penggantinya Tielemans yang sudah terbukti di Premier League bersama Aston Villa. Dia punya pengalaman distribusi bola yang sangat bagus dan bisa membantu lini tengah Manchester United yang musim lalu sering kehilangan kontrol pertandingan, terutama kalau misalnya Casemiro tidak main. Meski begitu, saya merasa kalau MU belum selesai belanja. Kalau ingin benar-benar bersaing musim depan, karena pertandingan yang sangat banyak, terutama masuk Liga Champion, menurut saya mereka masih butuh tambahan pemain di beberapa posisi depan untuk menambah daya gedor, kemudian posisi sayap, back sayap. Mudah-mudahan MU bisa membeli pemain yang berkualitas sehingga musim depan dapat memberikan dampak positif dan bisa tsunami trofi. Nah, buat yang sudah nggak sabar menunggu pertandingan, Persib Bandung akan membuka Piala Presiden 2026 sebagai tuan rumah melawan, kalau nggak salah, Arema. Ini bakalan menjadi kesempatan pertama Boboto melihat wajah baru para pemain Persib melaksanakan pertandingan resmi. Kemudian Timnas Indonesia juga akan segera memulai perjuangannya di ASEAN Champion akhir bulan ini. Jadi Juli Agustus nanti benar-benar bakal padat pertandingan Persib dan Timnas yang menarik ditonton oleh kita semua. Kalau menurut kalian, apakah Persib sudah siap musim baru nanti? Terus kemudian apakah Frankfurt Rose akan bertahan atau pindah klub tahun musim depan? Kemudian apakah transfer Manchester United ini sudah cukup atau perlu ditambah kembali? Dan menurut kalian Timnas Indonesia bakal seperti apa di ASEAN Champions Series ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena di Cek VAR kita nggak mencari siapa yang benar, kita hanya menikmati sepak bola dari sudut pandang kita sebagai pecinta bola. Kalau suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Saya Ahidayat, sampai jumpa di Cek VAR berikutnya.